Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Tarbiyatun Nasiin rahimakumullah wa hafizakumullah. Mandar muka kumpul kita saat menika estu-estu angsal keberkahan dan ridho sakingipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kados biasae saderenge kita ngaji, monggo kita mau doa awal majelis mangke diterusaken kelawan doa masuk bulan Rajab nggih. Leres benjing niku Rajab. Alhamdulillah. Kados biasa kula mau surumian panjenengan niroaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terus para ulama sapa wong sing rutin masuk waktu napa jenenge Rajab, malam-malam Rajab atau di waktu bulan Rajab itu dia istiqomah melanggengkan maca donga niku wae. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Insyaallah ditakdirkan oleh Allah tidak akan mati sebelum dia sampai pada bulan Ramadan. Ngoten. Terus para ulama kebiasaane nanti maca niki karena memang itu doa warid dari Rasulullah, doa yang benar-benar diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking pentingnya bulan Ramadan sampai persiapannya mulai Rajab. Nah, ini dalam rangka persiapan menyongsong bulan Ramadan. Sehingga diawali puasa di bulan Rajab.
bulan Sya'ban itu dalam rangka napa jenenge persiapan. Segala sesuatu kalau ada persiapan nih, niki beda tanpa persiapan. Ngoten nggih. Ibarat lari niku pemanasane latihane 2 wulan kepungkur bendina latihan, pas wae lari nggih mboten kram, ngoten nggih. Milih lari gak ada latihan, moro-moro lomba yo gak sampai kadang-kadang ngoten. Dan itu ternyata tidak hanya pada bulan Ramadan, segala sesuatu termasuk sholat. Makanya kesempurnaan sholat diantara adalah muhafadzah. Napa muhafadzah itu? Menjaga. Jadi muhafadzah itu menjaga, diantara diarani jogoh niku kaya dene sapam jogoh oma aja sampai kecolongan. Jadi dijogo, tenan-tenan jogo. Wong sing ngelakoni sholat diarani jogo niku datang sebelum adzan. Para ulama niku ngoten. Tradisi para ulama ini diarani jogo sholat jamaah niku datang ketika sebelum adzan. Aku lho kali panjenengan nek gak komat gak umur. Terus ngene ku wis apik timbangane ora. Itulah zaman akhir. Nah, zaman akhir seperti itu. Mangkane ngelakoni ibadah di zaman akhir itu pahalanya sama dengan pahalanya 50 sahabat. Masya Allah. Ini enggak, godaannya gak ada. Enggak, godaannya lu tambah akhir ada. Alhamdulillah Kaifatus Sholih sudah selesai. Kalau badhe banyak permintaan praktek, kalau mboten teko sepuh-sepuh. Nanti enggak kaya lek SD, SMP, SMA praktek nggih. Jadi pun sepuh-sepuh niku wis ya ala kadarnya mawon nggih. Ngoten nggih. Mboten teko praktek nggih. Kira maksimal ngoten. Alhamdulillah niki juga risalah wudu susunan dari guru kami Ki Haji Muhammad Ihya Al-Mudin. Ini tebel, ini bisa 3 kali pertemuan ini. Di risalah wudu tidak kalah penting karena ada kaidah usul fiqh itu mengatakan la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Segala sesuatu kewajiban apabila tidak sempurna dengan mengerjakan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Sholat tidak bisa sempurna dan dikatakan tidak sah apabila tidak dikerjakan tanpa wudhu dulu, maka hukumnya wudhu juga wajib. Ngoten. Terus berangkat dari kaidah bahasa Arab mengatakan al-Islam dinut thaharah wan nadhafah. Agama Islam iku ngono, agama sing ngajarno thaharah. Thaharah itu kebersihan lahiriah. Wan nadhafah dan kebersihan batiniyah. Batiniyah niku nggih batin nggih. Sebagaimana kebersihan batiniyah itu menjadi syarat diterimanya tobaté wong mukmin. Jadi wong mukmin iku diterima tobaté lek batine niku bersih, teko syirik, nggih, teko munafik, teko penyakit riya, ujub, sum'ah. Niki. Sum'ah itu pingin dirungu wong. Lek riya pingin didelok wong. Lek nggih. Lek ujub bangga diri. Ngoten. Kemudian kebersihan lahiriah, toharoh niki juga tidak kalah penting karena toharoh itu menjadi syarat sahnya sholat. Sholat itu ora sah namun toharoh ora dijogo. Bagaimana dua aspek toharoh dan nadhofah, kebersihan lahiriah dan batiniah ini kita padu eratkan dan kita persembahkan ke Allah sehingga itu menjadi kedudukan mahabbah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dicintai kalian Allah Subhanahu wa taala. Sebab Gusti Allah pun dawuh dalam Quran,
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang tawwabin, bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang yang bersuci. Berarti bersih dohir, bersih batin, iku syarat dicintai kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk saat ini bahasan kita adalah wudu. Wudu adalah amalia mahdoh, ibadah mahdoh, ibadah yang murni, yang diatur oleh syariat dengan sedemikian rupa, yang mana wudu ini dituntut seperti halnya sholat bisa dikerjakan secara ihsan. Napa ihsan itu? Yang terbaik. Lu terbaik itu kaya apa? Ukurannya kaya apa terbaik niku? Terbaik niku ukurannya adalah betunggal gak kena dinyang, ikhlas. Wis ora kena dinyang. Nomor loro, ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia mengikuti Rasulullah, mulai dari sama ya apa membasuh tangannya, ya apa dungone, ya apa, kan begitu. Nah, ukur nomor loro, ikhlas dan cara mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mempraktekkan wudhu kepada para sahabat. Para sahabat mempraktekkan wudhu di depan para tabi'in. Tabi'in mempraktekkan wudhu di depan tabi'ut tabi'in. Begitu seterusnya. Begitulah tradisi keilmuan agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pun pernah diajarkan oleh guru kami Abi Ihya. Selain sholat, wudhu juga begitu. Wis diurui praktek, ditulis no buku nih. Nah, ngerti nggih? Tapi bisa jadi ini tebel sak menten. Ini bisa jadi 3 kali pertemuan. Tidak kalah pentingnya dengan sholat. Sebab dawuh Gusti Allah ten surat Tabarak napa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dari Gusti ayyukum ahsan. Siapa di antara kalian yang paling ihsan amalnya? Nah, ihsan itu apa? Terbaik amalnya. Wudu sapa sing paling apik wuduke kaya wuduke Rasulullah. Ngoten nggih. Nggih. Pertama kersane tambah wawasan kita dan mriki wonten bab napa sejarah wudu. Ternyata wudu itu sejarahnya tidak hanya dibebankan syariat kepada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata wudhu itu sudah dibebankan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Bani Israel. Ini terindikasi ketika diceritakan tentang seorang alim, pemuda alim dari kalangan Bani Israel bernama Jurej. Nanti biar dengar Jurej, yang mana diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, difitnah oleh umatnya menghamili wanita pelacur. Nah, jadi Juret niki alim min ulama'i Bani Israel, termasuk ulama'i Bani Israel. Kemudian napa jenenge, dia difitnah menghamili seorang wanita. Padahal boten. Kemudian lahir anak niki. Wong kabeh takon ae sapa iku? Niki Juret. Wah, wong kabeh nggeruduk nggih Juret. Akhirnya dikisahkan, cerita riwayatin niku, si Juret ini bermohon kepada Allah nglakoni sholat, sebelum sholat wudu riyin. Nah, ternyata ini indikasi bahwa syariat wudu tidak hanya dibebankan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi juga umat-umat terdahulu, dan banyak indikasi dalil-dalilnya itu banyak. Untuk umat Nabi Muhammad SAW, kapan perintah wudu itu dilakukan? Turun kapan? Ketika Rasulullah masih berada di Mekah sebelum hijrah, 1,5 tahun sebelum hijrah, niki
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat perintah wudhu berbarengan dengan perintah sholat 5 waktu nalikane malam Isra Mi'raj di bulan Rajab. Isra Mi'raj Rajab lah nggih. Nah, itu perintah sholat sekaligus akan tetapi wudhu pada waktu itu sebatas mandubun. Napa niku belum wajib. Mandub niku sunnah. Ape sholat boleh wudhu boleh tidak. Nah, dan itu bertahan sampai Rasulullah hijrah ke Madinah, terus turunlah ayat tentang wudhu surat apa niku? Sing ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Perintah wudhu itu turun. Waalaikumsalam warahmatullah. Akhirnya berubah hukum sunnah menjadi wajib. Tapi wajibnya sebatas 1 kali wudhu, 1 kali sholat. Bisa ngoten. 1 kali wudhu, 1 kali sholat. Jadi misalnya sholat subuh ya wudhu subuh tok. Ngoten. Mungkin sholat duhur, sholat wudhu maneh, atau sholat duha seperti itu. 1 kali wudhu hanya dipakai 1 kali sholat. Itu bertahan sampai Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Ketika penaklukan kota Mekah, ternyata Rasulullah sholat 1 kali wudhu beberapa kali sholat. Akhirnya sahabat Abu Bakar matur kepada Rasul, ya Rasulullah, engkau mengerjakan sesuatu yang tidak biasanya engkau lakukan Rasulullah. Kalian Rasulullah dijawab, iya Abu Bakar, ya Umar, aku sengaja lakukan ini sekaligus memberitahu bahwa turun perintah, turun wahyu 1 kali wudhu boleh dilakukan beberapa kali sholat asalkan belum batal. Nah, kisahnya ngoten. Dan itu sampai sak menika. Ngoten. Terus bedane wudhu kita kalian wudhu umat-umat terdahulu ini ada bedanya. Bedanya banyak keutamaan. Di antaranya nggih menika umat Kanjeng Nabi sing ahli wudhu akan mendapatkan hurun muhajjalin. Napa niku? Hurun muhajjalin itu anggota tubuh kita di hari kiamat nanti itu bercahaya. Wajah bercahaya, tangan semuanya bercahaya. Hurun muhajjalin min asaril wudhu. Itu bekas daripada wudhunya. Itu yang membedakan umat Kanjeng Nabi kalian umat-umat yang lain kelak di yaumil kiamah. Terus Kanjeng Nabi kalian umatku nanti mendatangi itu dalam keadaan hurun muhajjalin. Nah, sehingga Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang mampu menjaga hurun muhajjalin maka lakukanlah. Tapi pendapat para ulama, jumhur ulama antara Malikiyah dan Syafi'iyah berbeda pendapat. Lah Imam Syafi'i mensepakati bahwa yang dimaksud dengan menjaga hurun muhajjalin itu isbahul wudu, menambah basuhan wudu. Artinya misalnya siku ini kan batas sak menten. Nanti kan ngelebih, menyempurnakan wudhu. Terus hitungan juga begitu, jangan hanya cukup 1 kali tapi 3 kali. Nah, ngonten. Kaki sampai batasnya kan mata kaki, lebihkan di atasnya mata kaki. Nah, ngonten. Seperti itu. Tapi pendapat Imam Malik boten beda lagi. Yang dimaksud menjaga hurrah, siapa yang mampu maka jagalah. Itu terus pendapat Imam Malik adalah tajdidul wudu. Batal wudu. Sapa iso ngono, maka bakal mendapatkan hurun muhajjalin. Nggih ngoten jenengan nggih ngoten batal wudu. Atau batal asal-asal wudu, batal asal wudu. Saniki definisi wudhu.
Wudu itu diambil dari bahasa al-wadho'ah yang mempunyai arti bersih, berseri-seri, indah niku. Akan tetapi wudu ten bahasa ten hadis niku ada bi fathil wawi au bi dhammil wawi. Ana sing wawune di dhammah, ana sing wawune fathah. Lek di fathah berarti wacane wadu. Lek di dhammah wudu. Nanti maknanya beda. Kalau wadu itu adalah alat bersesuci, berarti airnya. Kalau wudu niku pekerjaannya, pekerjaan, jadi aktivitas, kegiatannya. Sehingga wudu menurut bahasa adalah membasuh anggota tubuh tertentu. Dan menurut istilah yaitu membasuh anggota badan 4. Napa mawon? Wajah, tangan, terus kaki, terus kepala. Nah, dengan niat tertentu, dengan air suci yang mensucikan. Tidak cukup dengan air suci tok. Mengalir, mboten kudu. Mboten harus, masih jeneng mboten ngalir nggene gedhetan kolam renang niku. Ndak, suci mensucikan. Sak botol aqua bisa untuk bahasa suci. Jadi suci mensucikan. Napa suci mensucikan niku? Enten suci yang tidak mensucikan. Napa? Kan kopi nang ngene. Kopi. Orang lu tanjak kopi kayak contoh tok kok. Kok ae kopine. Kopi teh nggih, es degan. Iku suci tapi ra iso mensucikan. Suci jane itu boleh, tapi untuk wudu nggak bisa. Ngoten. Itu suci mensucikan. Jadi terus sing jelas air mutlak misalnya. Air kali, air laut niku suci mensucikan. Kemudian setelah definisi wudu, nah niki kita masuk pada fungsi utama wudu. Fungsi utama wudu niku nopo? Sing jelas ada 3. Pertama, wudu untuk sholat. Nggih. Kedua, wudu untuk tawaf. Nggih. Ketiga, wudu untuk memegang Quran, menyentuh Quran, membawa Quran. Nah, ada 3. Jelas. Kalau wudu untuk sholat, jelas sekali dawuhnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biwujuhikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh juga la tuqbalu sholatu bighairi tuhurin wala shadaqun min hulul. Salat tanpa bersesuci tidak diterima salatnya. Wala shadaqatun min hulul, dan sedekah juga tidak diterima oleh Allah min hululin, dari hasil korupsi. Nah, korupsi terus nyolong, ngentit, ngutil. Hasil uang nggih, dari hasil sing haram terus disedekahno. Nah, nggih, kita ngambil disedekahno. Ono sing takon, kula ngaji ngene lho, lha piye Sunan Kalijaga niku ya. Gak bahas iku. Gak bahas iku ngoten. Ini jelas sabda Kanjeng Nabi ngono. Lek sedekah ya kudu teko hasil sing halal. Ngoten nggih. Lajeng tawaf, untuk tawaf. Napa wudu untuk tawaf itu berdasarkan dawuh Kanjeng Nabi, at-tawafu haulal baiti misl shalah illa annakum tatakallamuna fihi. Tawaf mengelilingi Baitullah itu sebagaimana sholat. Harus suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Illa annakum tatakallamuna fihi, kecuali hanya bedane napa? Lek tawaf oleh ngomong. Nah, tapi ngomong gak ngerasani nggih. Sak perlune ngoten mawon. Oleh jenengan tawaf ngene. Oh Pak, HP ku kali nang kono, enggak apa-apa. Lek salat batal jenengan ngoten.
Jadi beda ini tawaf oleh ngomong. Terus fungsi utama lagi wudu adalah menyentuh Quran, mushaf, memegang mushaf. Nggih. Nah, niki berdasarkan Quran la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Quran kecuali orang yang suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Mboten angsal. La yamassul Quran illa thahir. Jadi kathah riwayate. Nah, saiki bagaimana? Apakah boleh memegang Quran terjemah? Apakah boleh memegang Quran yang ada tafsirnya itu? Nah, yang enggak boleh itu Quran. Jadi ada 3 misalnya, nggih. 1 Quran sing ora ono terjemahe, ora ono tafsire. Nomor 2 Quran terjemah. Sing nomor 3 Quran tafsir, Quran terjemah, Quran enggak ada terjemah dan tafsirnya. Jenengan niki tanglet, iki kita apa? Iki tafsir. Ngoten. Iki apa? Iki Quran terjemah. Iki apa? Iki Quran. Nah, yang enggak boleh itu yang Quran. Nggih. Nek tafsir terjemah, Quran terjemah boleh. Nah, nggih. Nyapu terus merapikan. Ya harus wudu. Nggih, sedap. Nggih, monggo manten niki dibuka, nggih. Saya waktu dikasih 3 pertanyaan, manten niki boleh bertanya. Jadi yang tidak boleh itu menyentuh, memegang Al-Quran, mushaf. Tapi kalau itu terjemah, kalau itu tafsir, boleh. Oleh sebab itu, pondok-pondok pesantren tahfidzul Quran, terutama yang perempuan, nek gak oleh, wah repot tinggi. Prai ini sampai sak minggu, ono sing 14 dino orang ya, karena ya piye iki murojaah kan begitu, sehingga disiasati dengan tafsir atau yang ada nggih terjemahnya itu. Berarti boleh baca ya kalau misalnya tafsir itu, kalau yang libur haid itu. Boleh, itu pun dengan niat berzikir. Nah, nggih, berzikir secara umum, sinau boleh, nggih, deres murojaah berzikir boleh, biar hafalannya nggak hilang. Nah, terus Bu Uswai tadi tanglet bagaimana ini merapikan Quran, ya. Dan tidak punya wudu, punya hadas kecil. Bagaimana ini? Begini. Jadi diperbolehkan asalkan dalam keadaan darurat. Nah, itu darurat mboten. Nah. Lah. Yang kuae wudu dhisik ape salat duha lah sekalian ngono. Lek aras-aras ini enggak oleh, sebab hak daripada mushaf dengan yang lain itu beda. Jadi harus bisa membedakan. Jadi dauk kita, perasaan kita, kepekaan kita ini harus membedakan mana Quran, mana yang lainnya. Nah, dan ini benar-benar kalami Gusti Allah, ngoten. Yang di syariat sampai Gusti Allah sendiri dawula ya masu ilal mutahharu, ora oleh demok Quran kejaba sing suci. Ngoten. Ada pertanyaan lagi? Nggih. Melenceng sedikit ya. Boleh, nggih. Ya, kalau seperti misalnya kita dapat kertas sobekan bungkus yang ada tulisannya Arab itu diapakan enaknya? Bukan Quran nggih, senes Quran. Enaknya nggih, selama tidak lafadznya Allah, selama tidak lafadznya Rasulullah, nggih, ndak apa-apa. Oh, tulisan Arab, kula nulis ana uridu bahasa Arab ini padha sampai ini Bu Budi. Seperti ndak apa-apa. Ndak apa-apa, selama tidak ada tulisan Allah, Rasulullah, lafdzul jalalah dan sifat-sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Nggih, nek sifat Allah maksudnya nggih. Berarti untuk kehati-hatian lebih baik diambil. Nek diwaca dhisik. Salah guys. Itu diapakan? Dibakar. Nggih. Mboten, atin kalau ada lafaz Allahnya, lafaz nggih diamankan. Kalau memang enggak bisa aman, nggih boleh dibakar. Boleh dibakar. Kan selentir malah kok Laras. nyimpen barang itu kan kadang-kadang Nggih. biasanya malah Nggih. berarti dibakar. Dalam.
Nah itu bukan udur kalau rasa-rasan. Nah itu bukan itu, padha ae. Quran mriki, jangan ngangkat ngene, ya padha ae gitu. Nyetrum. Dalam apa tenang sal? Ya njen, san wudu maneh, itu njaluk tulung sing duwe wudu ngoten. Nggih. Kan ya jangan tutan. Langgi sama saja nih sami mawon nggih. Dianggap darurat itu ketika jenengan beli mushaf nang jalan sasak mriku golek wudu kangelan nggih. Nah, ini enggak apa-apa. Atau memang panjenengan dodolan Quran. Aduh, ana wong tuku Quran iku pula wudu menyorong aku ndak. Itu yuk fanhu niku. Ini darurat niku. Nah, ngoten. Nah, merapikan kan tidak harus saat itu. Ngene engko kene. Nah, ngoten nggih. Baik. Jadi fungsi utama wudu napa enten 3 nggih? Napa wau? Salat, tawaf, Quran. Kecuali madhab Hanafiyah. Abu Hanifah tawaf tidak harus punya tidak harus wudu, nggak apa-apa. Tapi madhab yang lainnya sepakat kalau harus punya wudu. Ini fungsi ganda daripada wudu. Ini penting. Ini ku untuk berzikir. Terus Rasulullah niku lek zikir nang Gusti Allah pasti dalam keadaan wudu. Mboten punya hadas. Oh berarti wajib mboten wajib. Tetapi ini fungsi ganda nggih. Niki disunnahkan. Enten kisah. Jadi salah seorang bernama sinten nggih? Salah sahabat lah, termasuk orang Badui. Jadi orang Badui ku anjane yo jenenge Badui kudu. Tapi subhanallah dadi hukum. Ana wong Badui ngoyo nang ngene jero masjid. Ngoten nggih. Ini orang Badui salam nang Rasulullah posisine kencing. Nanti posisi kencing ambek wong salam assalamualaikum. Ya mbek Rasulullah mboten dijawab to. Lah nggih. Kencing niku pas pipis niku ambek muni assalamualaikum Rasulullah. Ana duwi nggih. Nah niki terus mboten dijawab kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai terus cawi terus wudu. Mari ngono salam maneh. Itu dijawab Rasulullah. Terus kalau ditanya, "Kenapa Rasulullah? Tadi salam saya enggak dijawab." Terus Rasul inni karihtu an azkurallah azza wajal illa ala tuhrin. Sungguhnya aku sangat benci sekali ketika berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak punya wudu, dalam keadaan punya hadas kecil. Jadi temriki berzikir dengan cara makna umum. Jadi maknane zikir niku luas. Nah, kita seperti ini berzikir. Nah, niki kalau punya wudu dan punya nilai lebih di hadapan Allah. Terus wong lanang adzan niku nggih wudu. Sinau tafsir itu nggih wudu, sinau hadis niku wudu. Bahkan Imam Malik niku seorang muhaddis, seorang guru Imam Syafi'i ketika mau menyampaikan satu hadis saja dia tidak mau kalau tidak punya wudu. Ini Imam Malik niku. Jadi sangat menghargai terhadap napa jenenge lafaz kenabian. Apa maneh lafate Gusti Allah kan ngoten. Kemudian wudu fungsi ganda yang kedua adalah wudu untuk tidur. Nah, apa sih wudu ambek wudu bareng? Nah, kersane jenengan semerap nggih. Nah, ngenten. Pentingnya wudu untuk tidur. Jadi pesene Kanjeng Nabi ngenten, "Idza ataita majja'ak fatawaddu wudu'aka lis-shalah." Ketika kamu menuju tempat tidurmu, maka ambillah wudu sebagaimana wudunya orang sholat. Sumataji ala syakikal aiman. Kemudian napa jenenge berebahanlah di atas napa jenenge lambungmu yang kanan. Nah, artinya turu miring. Niki
turu sesuai sunnah, turu sesuai turuni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lagi terus paling enggak lah ngerti riyen lah, ngerti riyen. Butuh ngerti dhisik, paling enggak ngerti teori ini dhisik. Nah, ini memotivasi kita. Jadi perintah Rasulullah wonten. Ini bukan perintah wajib, tapi lek iso wonten. Lek iso lakukan seperti itu. Jadi wudu untuk tidur. Nah, jagani sapa ro terus dicabut nyawane mbek Gusti Allah panjangan dalam keadaan punya wudu. Wong duwe wudu niku dihitung berzikir terus nang Gusti Allah. Nggih. Dadi wong lek wong sakniki kan mboten ah. Nanti ngentut ya. Hah? Ngentut tilam ya. Mantul wudu maneh. Terus turu. Makanya pengen tuh diempet sih. Bangun ngentut. Sampai angler dhisik nggih. Nglawis turu ngentut to. Nggih, dados masyaallah. Nomor 3 fungsi ganda daripada wudu adalah muqaddimah mandi jinabat. Napa? Muqaddimah itu berarti mengawali, pembukaan mandi jinabat. Nggih, jadi adab daripada mandi jinabat itu wudu dulu. Nah, kita kan umatnya Kanjeng Nabi, ya ayo niru kaya Kanjeng Nabi adusi. Niki diceritakan teng mriki anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam irtasala minal janabah fa khasala farjahu biyadi thumma dalaka bil haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikane mandi besar jinabat niki pertama dilakukan adalah fa khasala farjahu biyadi. Rasulullah pertama-tama adalah membersihkan farjinya terlebih dahulu. Apa itu farji? Ma yatafarrad bainal fakhidain, yaitu yang terapit oleh dua paha, kubul dan dubur. Paham ya? Kubul dan dubur itu namanya farji. Dan Rasulullah kalau mandi besar yang pertama kali dibasuh adalah kubul dan duburnya dahulu dengan tangan kiri, tangan kanan memegang gayung. Tapi nun sewu, Rasulullah mandi besarnya tidak pernah telanjang, apa maneh bulat. Jenengan wis. Lho tapi kan kan sing delok nang jero jeding. Nggih, wong menungso sing delok, setan-setan padha ndelok, jin-jin padha ndelok. Oh, Gusti Allah luwih ndelok. Apa ya ra izin ngoten. Niku Rasulullah tidak telanjang, apa maneh bulat. Nah, niku riwayat dari Sayyidah Aisyah. Kemudian summa dalaka biha al haid. Kemudian Rasulullah setelah membasuh dubur dan kubulnya itu dengan tangan kiri, setelah dibasuh tangan dibasuh, kemudian tangannya ini dalaka itu digosokkan ke dinding. Nah. Loh, wis dibasuh. Sudah ini mah gak ngantuk ini jenenge. Nggih, Bos. Wis teko ngomong ae, Bos. Ini mandi besar, Bos. Bukan. Nggih. Mboten sudah dicuci, tangannya sudah dicuci. Ini ini direkam nggih. Mboten napa-napa. Banyu, Bu. Nyombe. Aku cek gak ketawa terbahak-bahak. Minum. Nggih. Ono banyu putih binawi. Banyu putih ana tuh. Nggih. Mboten, ini mandi besar lho nggih. Mboten istinja lho nggih. Nah, mandi besar dan sudah dibasuh. Kubul dan tubuh dibasuh, tangan sudah dibasuh, kemudian lah tujuannya apa ndak tahu, wis aja takon. Ini sing dikerjakno Rasulullah itu. Jadi apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dikerjakan Rasulullah itu wahyu dari Allah sebagai standar hukumnya umat Islam.
mungkin kanggo apa fungsine kan gitu. Ya ndak tahu, tapi nyatane lama-kelamaan nanti akan terbuka hikmahnya kan. Jadi sing jelas dindingi Rasulullah mboten granit kayak dinding jenengan. Yang jelas niku nggih. Mbok dindingi Rasulullah waktu itu apa? Mbok pelepah kurma atau enggak paham nggih. Nek dinding jenengan nih halus ini. Granit napa? Oh, tembok biasa. Nggih luwih apik sing jelas sampai dindingi Rasulullah kan ngoten. Kemudian summa ghasalaha summa tawaddu. Mari digosokno tangane dibasuh lagi. Summa tawaddoa, kemudian Rasulullah berwudu. Summa tawaddoa wudu alis sholah, kemudian Rasulullah wudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Falamma faragha min ghusli ghusala rijlai, kemudian setelah Rasulullah wudu, Rasulullah mandi. Mandi pakai niat. Niat selesai disisakan kakinya. Kaki ternyata taruh terakhir. Maksudnya. Dalam? Maksudnya. Anggi. Basuh tadi bagian atas dulu disisakan kaki. Dalam? Anggi. Betul. Nanti niku nanti. Anggi. Prakteknya ada nanti nggih. Jadi pakai walhasil kalau menurut fikih itu kan takmimul ma lil badan, meratakan air pada seluruh badan. Itu pun sah. Yang jelas dari atas dulu. Dari muqaddimah wudu, kemudian setelah wudu, kemudian mandi jinabatnya dengan niat itu dari arah atas, terus disisakan kakinya terakhir. Nah, tapi ada dua metode, dan itu sama-sama sunnah kata para ulama dan berkian. Bisa seperti itu, atau habis wudu wis mandi ae, nggak usah disisakan, nggak apa-apa. Nah, sing jelas titik penekanannya adalah sebelum mandi jinabat wudu dahulu, dan sebelum wudu tentunya yang dibasuh adalah farjinya dahulu, kubul dan tuburnya itu dulu yang dibersihkan, dibasuh. Nah, kemudian setelah itu tangan dibersihkan, digosokkan ke dinding, ora jembret. Mboten wis dinding. Hari dinding dibasuh lagi, kemudian baru wudu. Nah, itu nggih. Nah, nggih. Ada dari sini ada yang bertanya? Nggih. Nggih. Untuk mandi jinabat. Nggih. Dalam pendapat Imam Syafi'i, Nggih. ketika kita mandi jinabat itu kemudian kita tanpa wudu, Nggih. itu boleh. Nggih, boleh. Itu mungkin perlu penjelasan. Oh, boleh, nggih. Jadi ini kan fungsi ganda daripada wudu. Tadi nggih, penjelasan seperti fungsi ganda untuk muqaddimah pada sholat, pada mandi junub. Nah, adapun mandi junub, jadi menurut Imam Syafi'i, ya sing jelas itu takmimul ma' lil badan, yaitu meratakan air pada tubuh. Nah, itu. Tetapi dengan begitu terus seseorang itu masih dianjurkan untuk berwudu lagi. Tetapi kalau ini tadi jenengan muqaddimah pakai wudu, tapi setelah cawi dhisik nggih, artinya tangan ini nyentuh farji itu sebelum wudu, terus wudu mari wudu adus. Mari adus, jenengan sing penting nggak nyentuh farji lagi niki ndak usah wudu. Nek pipis nggih wudu maneh. Gitu. Nggih. Kalau di bab mandi besar itu nggih cuman meratakan air pada ndak harus, tapi ini yang dikerjakan Rasulullah wonten nggih. Nah, utama untuk mengambil, untuk bahasa itu niru yang dilakukan oleh Rasulullah wonten nggih. Ini tidak membahas tentang sah dan tidak, akan tapi nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu itu kita dituntut ihsan. Nggih. Ihsan itu apa? Terbaik. Nah, terbaik seperti apa? Pertama ikhlas, kedua sekuat apa panjenengan niru Rasulullah. Ngoten. Niru Rasulullah itu
semaksimal mungkin. Nah, itulah ihsan. Kemudian fungsi keempat daripada wudhu adalah untuk meredam marah. Jenengan marah, di samping anjuran untuk lek ngadeg dikongkon lungguh, lek lungguh dikongkon dituru. Masuk ana wong muring mbek turu. Rasional nggih, masuk akal. Jenengan ngamuk ngene bapake jane. Mau mangkel wis ndang gletak ae. Nggih, gak sida ngamuk paling nggih. Dalam Tilem ya. Bisa nek tilem. lek tilem pripun? Oh, ngoten. Pokoknya pas marah ojo nyekel lek muring ojo nyekel piring. Gak mau pun nyekel piring lek langsung nang meja makan. Nyekel piring. Nah, meredam wudu itu meredam marah termasuk adalah wudu. Terus Kanjeng Nabi, innal ghadab minasyaiton. Sesungguhnya marah itu dibimbing setan. Jadi wong marah, emosi yang lepas kontrol itu pertama ngikuti hawa nafsu. Terus disaut sampai setan, dibimbing. Nah, ngeten. Carane mutus ya napa? Nah, iki wudu. Terus Kanjeng Nabi, wa inna syaitan khuliqa minan nar, dan setan itu terbuat dari api. Makanya hawane wong muring-muring iku panas, nggih. Panas. Wa inna ma tudfa'u nar bil ma, dan sungguh api itu bisa padam dengan air. Wa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Maka salah seorang dari kalian ketika marah maka padamkanlah dengan wudu. Nah, memutus bimbingan setan ini dengan wudhu tadi itu. Jadi wong niku kok iso muri-muri sampai kalap, sampai naudzubillah min dzalik ngawur ngoten lepas kontrol. Iku pertama ngikuti nafsune. Kedua dia disaut setan, dibimbing. Wah, terus ditutno. Lek jenengan carane mutus napa? Selain tata cara dari berdiri, duduk, kemudian rebahan iki langsung ambil wudhu mawon. Nah, ambil wudhu insyaallah putus bimbingan setan yang lepas. Nah, wis lepas gitu mati sereda. Nonton. Dari sini ada yang tanya? Pun, nek mboten yang tanya kula terusaken. Fungsi ganda yang kelima adalah untuk mengulang bersebadan, mengulang jima. Nah, jadi nek wis tuwek-tuwek ya ora kira lah. Oh iya ono sing dadi manten rek. Cocok iki bape. Jadi terus Kanjeng Nabi ten mriki idza atahadukum ahlahu, ketika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya. Tsumma badalahu ayyu'awidah, kemudian kok muncul keinginan untuk mengulang Alah wis tuwek ya ora paling. Nek sing nom-nom koyo kula mungkin. Kula sing nom ah. Bali ora kira. Nggih. Fal yatawaddo bainahuma wudu'an. Maka hendaklah nek pingin ngulang maneh wudu karo wudu. Jangan tok karo wudu. Tapi sebelum wudu basuh dulu farjinya. Nanti dicawi kemudian wudu. Nah, setelah wudu terserah Anda. Yeah. Dari sini ada pertanyaan? Padahal kalau ngaji bab ini kita gini purmas padahal bu gak maring-maring akan sing takon. Oh berarti memiliki enggak sepuh-sepuh masalah ini kan. Gimana? Yes. Kemudian fungsi ganda daripada wudhu yang keenam adalah sementara sebelum mandi jinabat. Maksudnya apa sementara sebelum mandi jinabat? Rasulullah niki ketika beliau junub langsung adus. Tetapi ketika beliau menghendaki untuk tidur gak langsung adus, wudu dhisik. Sementara sebagai ganti daripada
mandi. Ya, niki cocok kangge jenengan iki. Asal-asal atus rek wudu sik ae. Niki sik nggih, tak carane ngonten. Dadi aku asal-asal wis tak turu ae. Dadi ngenten. Wong nggak ada hadas besar itu didoi ambek malaikat. Malaikat tidak mau mendekati orang yang punya hadas besar. Nah, untuk mensiasati itu cek diwawu ambek malaikat ya setidaknya kalau tidak bisa kaidah fikih kan ngoten. Kalau sesuatu yang besar tidak bisa, maka yang kecil ambillah. Ngoten. Wudu sebagai gantinya. Nah, wudu dhisik. Kemudian tidur. Ngoten. Nanti orang nemen-nemen, ngoten nggih. Ngoten, orang nemen-nemen. Lek wis set napa jenenge malaikate wis nyingkir gak gelem moro. Sing moro sinten? Minal jinni wal iblisi. Setan-setan niku sing moro. Nah niki bahaya. Ngoten. Termasuk ketika haid. Nah, ketika haid perbanyak wudu, ngoten. Perbanyak wudu ketika haid. Jadi hadas besar kan haid itu, maka gampang kegoda setan. Nanti wong haid iku ngamukan biasanya. Jenengan ngonten nah. Gawane. Nggih masuk akal. Krana napa? Krana di atas besar, gampang disanding jin dan setan, ngamukan. Itu cara anu nene napa syariate ngonten. Cara napa jeneng medis itu kok. Hormon meningkat. Masuk akal juga lah. Ngoten nggih. Makane nggarai wong haid iku cepet mangkel enak. Cara ngono enak. So disanding ambek setan. Tadi terus Kanjeng Nabi niki hadis menceritakan Kanjeng Nabi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama wa huwa junubun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghendaki untuk tidur sedangkan beliau dalam keadaan junub. Ghasala farjahu, maka pertama beliau membasuh farjinya wa tawaddu alis shalah, kemudian beliau wudu sebagaimana wudu untuk salat. Ngoten nggih. Kemudian yang ketujuh, fungsi ganda daripada wudu adalah untuk pengobatan. Ini perlu kita coba. Sahabat Jabir radhiyallahu an menceritakan, maritu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin ya'udani fawajadani qad ughmiya alayya fatawadda'a fasabba alayya wudu'ahu Begini, sahabat Jabir waktu itu beliau sedang sakit terus disambang ambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah boten izin, beliau dengan sahabat Abu Bakar nyambangi sahabat Jabir. Ternyata sahabat Jabir ini dalam keadaan pingsan, nggak sadarkan diri. Ternyata Rasulullah SAW ambil wudhu, kemudian air wudhunya diwadahi oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian sisa air wudhu imam sebagai disiram nang ngene wajah sahabat Jabir. Ternyata sahabat Jabir siuman. Nah, niki di mana di sarahnya kitab niki hadis riwayat Bukhari. Di sarahnya kitab Bukhari napa jenenge niku? Itu ceritakan banyak pendapat ulama. Ini ada di bab tabarruk. Jadi Rasulullah SAW ketika wudhu itu airnya enggak jatuh sia-sia ke tanah terus hilang, boten. Sahabat niki rebutan. Tapi rebutannya setelah Rasulullah pergi. Artinya diwadahi dhisik, dan yang paling sering ngwadahi wudhu Rasulullah ini sahabat Bilal. Dan kadang-kadang yang sering juga sahabat Abu Hurairah. Jadi ketika Rasulullah wudhu, ini langsung siaga, kepekaan langsung siaga. Saya dikai wudhu ni sore, dikai anu ni sore, di wadah. Nah, Rasulullah wudhu, setelah wudhu banyu nih, ke Rasulullah nyengkre rebutan sampai di koyok dini perang keruyuk, ngoten. Ono sing go wadah, ono sing dombe. Nah sisa wudhu jenengan yo. Nah pemane kemuni jenengan cocok iki. Nah
kemune Rasulullah masyaallah nggih. Jadi rebutan, ini tabarruk. Nah, tabarruk. Tapi paling tidak kita bisa ittiba kepada Rasulullah, ngikuti lampai Rasulullah, biar ono keluargae loro, pisan-pisan nyoba carane Rasulullah, wudu, sisa wudu terus dian. Bisa. Karena di sini fungsi ganda daripada waktu untuk pengobatan. Monggo lek sing tanglet monggo mawon pun. Ala dereng. Dereng. Mboten lek kula nom sanggup mawon pintune niki lho. Airnya wudu itu apakah suci? Suci tak? Suci, airnya wudu itu suci tapi tidak mensucikan. Nggih, kan nggak ada najis ini. Tidak membersihkan najis, karena membersihkan hadas kecil. Sisanya ini suci, tapi untuk wudu lagi nggak bisa. Untuk wudu lagi nggak bisa. Nonton. Nah, sisa wudu Rasulullah, ya sampai sahabat diombe. Nonton. Nggih. Nggih. Kan nggak enak badan itu pakai air hangat boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh, yang makruh itu air panas, air hangatnya atau panasnya karena sinar matahari. Kalau rebus boleh ya. Boleh, atau nopo-nopo. Nggih, Enggak kuat pas malam. betul. Jadi yang nggak boleh itu yang makruh, yang menyebabkan penyakit baros itu ono-ono nopo air sisa hujan di tengah sawah, nggih. Kolongan ngenten niku kena panas, kan panas, ludur niku hari panas. So, jenengan ambil ke wudu itu makruh. Kalau di Mekah itu kadang nggak wudu kok airnya panas ya. Apa? Di Mekah. Nggih, karena awani panas memang. Nggak keran itu kadang keran. Nggih. Tanduknya kena. Nggih, tandone kena panas. Mboten usah ten Mekah, ten nggen kula niku lho, Al-Ghafur. Mboten usah ten Mekah, ten Al-Ghafur niku tandone. Lho, nggih enggak apa-apa. Nggak kena langsung. Nggih, nggak kena langsung. Ini terus di tanah kan itu. Mboten napa-napa. Kalau mandi tadi mandi jinabat itu kalau misalnya pakai air hangat gimana ndak? Eco. Boleh maksudnya. Nggih, boleh. Apa maneh nang batu ngoten niku. Gak boleh. Terpujen ngoten. Banyu banget ya, banyu adem jam 2 bengi gak kuat jenenge. Mboten napa-napa banyu anget. Nggih. Kemudian fungsi ganda yang nomor 8 adalah setelah kalamul khabith. Napa kalamul khabith niku? Ngomong kotor. Di antara ngomong kotor itu mari ngrasani wong. Nah, nggih, mari ngrasani wong iki mboten wajib lho nggih. Ndak wajib tapi fungsi ganda daripada wudu mari ngrasani wong. Terus wudu napa ben dosane langsung ilang. Kok enak? Lho nggih. Katanya harus minta maaf ke yang dirasa. Nggih, di antara kan dia ngrasani wong iku dosane double loro. Sila billah wa sila binnas. Hubungane nang manungsa mbek nang Gusti Allah. Ngoten. Berarti kalau wudu yang sama Allah. Nggih, terus nggih. Sama manusia. Nggih. Terus mari misu. Jangan mari misu bapak ini. Nanti mboten. Alhamdulillah. Nah, niki langsung wudu mawon. Ngoten. Wis pokoke mari ngomong kotor. Kemudian fungsi ganda yang ke-9 adalah setelah membawa jenazah. Jenazah. Setelah mandiin. Nah niki hadisnya ngeten kula waosaken. Rasulullah dawuh, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalu falyatawaddo." Sapa wonge sing mari ngedusi mayit ya adusa. Oh nek mandi yo, tapi ndak wudu. Mari ngedusi mayit adusa. Lek mari mikul mayit ya wudu. Nah, wudu. Tapi ini sunnah nggih. Mandinya mandi biasa atau mandi? Mandi biasa. Nggih jenengan mboten atas gedhe mboten. Nah, tapi kok kan mandi. Nah, niate ben oleh ganjaran, niat insun adus krono netepi sunah Kanjeng Nabi. Nah, coba. Nonton. Tapi Ustaz nek mangku yang memandikan mayat harus wudu juga. Nah, ini kan memandikan namanya. Nggih jangan siram mawon. Mari memadaman mari. Kan padha yang Nggih. Sebelumnya tuh wudu dulu atau ndak wudu mandi.
jenengan lek memandikan mayit anjuran Rasulullah jenengan setelah itu jenengan mandi. Nah, lek jenengan niku gotong tok nggih dikengken wudu. Nggih. Lek mbah-mbah kula riyin neten Mojokerto niku wonten. Kula biyen nek mari ngetutno mayit terus ngewangi gotong ngeten iki. Wis. Mari tok kuburan, wis usik. Tapi syariat Islam ndak wis tok nggih, tapi wudu luar biasa nggih. Nah, wudu, kongkon wudu. Lebih dari wisu kan niku, ibadah. Terus fungsi ganda yang 10 mari guyu kemekelen. Nggih, lek tak tinggal wudu jenengan kabur. Mari kemekelen kan wudu. Terus mantun niku sing 11 niki mantun demok berhala. Patung. Patung. Nah, dari sini ada pertanyaan? Boneka berarti bukan patung ya, kan? Boten, boneka boten patung. Jadi terus Kanjeng Nabi man massa sawanaman falyatawaddu. Barang siapa yang memegang arca patung hendaknya dia berwudu. Jadi boneka ini perbedaan berhala dan bukan itu satu. Tidak hanya disembah, penempatannya yang dimuliakan. Jenengan kok di patung, nggih, krana patung niku wau, nek jenengan menyembah mboten. Tapi krana kayune itu adalah kayune mahal. Istimewa. Nah, nggih. Terus pemahatnya itu terkenal. Nah, nilai seninya tinggi. Jenengan delen dhuwur kepajangan. Ini memuliakan. Itu namanya berhala. Itu berhala. Dan itu termasuk berhala. Itu malaikat ora gelem melbu. Meskipun keramik gitu ya, Ustaz ya. Bisa napa? Mesti keramik. Ya kan ada kan yang dari keramik. Nggih. Gitu kan. Pokoknya jenengan memuliakan itu, walaupun nggak nyembah, itu berhala. Malaikat tidak mau seperti itu. Nggak mau masuk rumah yang ditempati hal semacam itu. Tapi kalau tidak dimuliakan, boten. Koyo patungan golekan kadang disaduk, kadang ditendang. Yang lemari kabeh wedi ndak. Wedi napa? Jangan dipajang, dipajang dari berhala lagi. Kalau enggak ya. Enggak. Tidak dimakan. Pokoknya selama itu penempatannya kok dimuliakan, dia jadi berhala dia. Hukumnya sama, walaupun jenengan boten nyembah. Tembok-tembok. Nggih. Sifatnya sebagai hiasan tak? Dalam Sifatnya sebagai hiasan. hiasan itu kan nggih. Tak lagi ini kan hiasan itu, tapi memuliakan, tempatnya mulia. Fiti sawang wong kan tidak ditaruh di bawah. Itu memuliakan. Hiasan itu kan keindahan dan kemuliaan. Ngoten. Kalau selain patung enggak apa-apa ya. Oh, betul apa? Foto jenengan kan gak apa-apa. Ngoten. Terus tidak utuh. Tidak utuh mendasi tok ngene. Misalnya ngoten nggih. Jadi perbedaan berhala dan buatan seperti itu. Kadang lala apa aku gak nyembah patung itu kok, tapi ditaruh di suatu yang memuliakan. Di tempat yang loh ini buat hiasan, iya itu memuliakan namanya. Ngonten, nek gak muliakan ya dile nyoba, dile pawon, dile ngonten. Pun nggih, kita menginjak pada keutamaan dan hikmah wudu. Niki juga ada 11. Insyaallah pertemuannya akan datang. Ngonten nggih. Nggih. Ngenten niku wau manfaat to pun ngenten niku wau. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Nggih muga-muga kempal kita niki estu diberkahi kalian Allah, angsal ridho Gusti Allah, luwe-luwe masuk di awal Rajab. Muga-muga niki estu diterima lan dadi amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Kita akhiri kelawan doa akhir masih sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.